Putri, saya sebagai peserta PPG PAI Batch 3 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor peserta 3578700262. Kepada yang terhormat, dosen penguji dan dosen pembimbing. Alhamdulillah hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya melakukan uji kinerja PPG PAI Batch 3 atau UKM PPG di kelas 10-3 fase E dengan tema pemulasaran jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, alhamdulillah kabar kalian hari ini luar biasa, sehat. Semoga hari ini kita bisa mempelajari materi fikih, dipermudah, diberikan kemudahan oleh Allah supaya kalian dapat memahami materi fikih pada hari ini. Baik, sebelum masuk ke materi, Ustazah absensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Sabila sama? Kenapa Sabila nggak masuk? Sakit. Ratu kenapa Ratu? Ya, baik, kita doakan semoga Sabila sama Ratu segera disembuhkan oleh Allah. Kita baca Al-Fatihah dulu untuk Sabila dan Ratu, semoga besok bisa sekolah lagi. Al-Fatihah. Doa selesai. Ya baik, ketua kelas dipimpin berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum masuk ke materi pemulasaran jenazah, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Lanjutannya yang minggu kemarin sampai mana? Ya, yang nggak bawa bisa join. Ya, sampai mana? Jadi sebelum kita membuka buku, membuka materi, kita buka Al-Quran dulu, kitabnya Allah. Supaya apa? Supaya Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari materinya, biar dikasih pemahaman yang mudah sama Allah. Ya, makanya kita membaca kitabnya Allah dulu sebelum kita membaca ilmu pengetahuan. Baik, dibuka halaman berapa? 18. Surat Al-Baqarah ayat 113. Sudah dibuka semuanya? Baik, ta'awudz abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kada ya'lamuna min Wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati kanu fihi yakhtalifun. Wa man adlamu mimman mana masjidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kama kana lahum illa khasirin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillah kita harus istiqomah sebelum pembelajaran, sebelum membuka materi pembelajaran kita harus istiqomah membaca Al-Quran minimal 1 halaman. Hari ini kita mempelajari materi fikih ya. Sudah siap belajar? Sudah siap ya. Arka sudah siap Arka? Sudah siap. Baik. Jadi materi fikih kita kali ini pemulasaran jenazah.
Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi fikih pada hari ini, coba yang masih ingat materi minggu kemarin fikih yang ruang lingkup fikih. Ada yang ingat ruang lingkup fikih ada berapa? Ada dua. Apa saja? Ada berapa ruang lingkup fikih? Ada dua. Menghargai sesama manusia. Nah, menghargai sesama manusia itu termasuk hablum minanas? Iya, termasuk. Apa lagi contohnya hablum minanas? Bersosialisasi dengan baik, menjamu temannya sakit termasuk hablum minanas. Nah, terus merawat kucing, hablum minanas, ya sesama makhluk hidup. Terus yang hablum minallahnya, contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya apa? Sholat. Apa lagi? Puasa, ibadah, haji. Nah, itu termasuk hablum minallah. Nah, jadi ruang lingkup fikih itu berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari, ya. Jadi mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Apa yang kita kerjakan sehari-hari itu termasuk ranah ruang lingkup fikih. Ya, baik, langsung kita ke materi hari ini ya. Tentang pemulasaran jenazah. Apa itu pemulasaran jenazah? Pengurusan jenazah. Coba ada berapa sih pengurusan jenazah itu? Tiga? Ada berapa? 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati. Dan yang keempat, menguburkan. Ya, jadi itu 4 tata cara menyelenggarakan jenazah. Ada yang pernah di sini? Mungkin tetangganya waktu meninggal kalian ikut melakukan pemulasaran jenazah? Ada yang pernah? Rizan pernah? Mensolati. Nah, mensolati itu bagian, mungkin banyak yang ikut pemulasaran jenazah. Bagian mensolati. Ada lagi selain Rizan? Saya. Kamu apa? Mensolati juga. Terus Arka tadi angkat tangan. Memandikan jenazah. Jenazahnya siapa yang kamu mandikan waktu itu? Pak, jenazahnya Om. Nah, itu bagian dari Arka ikut andil dalam pemulasaran jenazah. Ya perempuan nggak ada tadi? Nggak ada. Takut? Loh, kok takut? Ya, hukumnya apa, Rek? Memandikan jenazah, pemulasaran jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, jadi kalian nggak perlu takut. Yang perempuan nggak perlu takut. Karena apa? Semua manusia, semua yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan meninggal dunia. Jadi nggak perlu takut. Ya, justru kalau ada yang meninggal, apalagi tetangga kalian harus fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah untuk melakukan penyelenggaraan jenazah itu tadi. Jadi nggak perlu takut. Hukumnya tadi apa hukumnya? Oh, pinter ngono, Rek. Fardu kifayah apa? Nabila. Apa Bil? Fardu kifayah Bil? Ada yang tahu fardu kifayah apa? Risan, apa Sang? Kenapa Sang? Fardu kifayah apa? Jika sudah ada yang melakukan, maka kita tidak apa-apa dilakukan. Oh ya, jadi fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mewakilkan, berarti orang yang tidak ikut andil dalam penyelenggaraan jenazah itu gugur hukumnya. Ya, jadi sudah tidak wajib. Karena apa? Sudah ada yang mewakilkan. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu tidak boleh diwakilkan. Contohnya sholat, puasa itu nggak boleh diwakilkan. Jadi itu hukumnya wajib untuk semua umat Islam. Ya, jadi kalau fardu kifayah kalau sudah ada yang melakukan, kalau sudah ada yang melakukan penyelenggaraan jenazah, terus ada beberapa orang yang tidak ikut, berarti sudah gugur kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya, itu namanya fardu kifayah. Ya, ini spoiler sedikit-sedikit ya. Ternyata di sini ada beberapa anak yang pernah ikut andil dalam pemulasaran jenazah. Nah, jadi tujuan kita hari ini belajar pemulasaran jenazah itu mempraktekkan ketentuan pemulasaran jenazah dengan baik dan benar agar dapat membentuk kepedulian sosial dan gotong royong dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ya, jadi tujuan kita hari ini belajar pemulasaran jenazah salah satunya mungkin nanti ya kalau ada tetangga kalian atau saudara kalian yang meninggal dunia, kalian bisa ikut andil. Karena apa? Kalian sudah ada ilmunya, sudah dikasih ilmunya, terus sudah dipraktekkan juga di sekolah. Nah, itu biar apa? Biar kalian nanti berkecimpung dengan masyarakat, terus ada kejadian seperti pemulasaran jenazah, kalian sudah tidak takut, kalian sudah tahu ilmunya. Ya, mulai dari memandikan bagaimana caranya, mengkafani bagaimana caranya, mensolati bagaimana caranya, sampai menguburkan bagaimana caranya. Ya, kita praktek habis ini, kita praktek akan hal itu. Ya, biar apa? Biar kalian tahu. Jadi tidak hanya tahu berdasarkan teori, kan di buku kan hanya teorinya saja. Ya, nanti kita akan praktek, mulai memandikan, mengkafani sampai mensolati dan menguburkan. Ya, jadi kita akan prakteknya. Ini tujuannya untuk membentuk kepedulian sosial. Nah, kepedulian sosial ini tadi masuk ruang lingkup fikih apa? Hablum minan nas. Nah, pintar. Jadi kepedulian sosial ini sudah masuk ruang lingkup fikih hablum minan nas. Materi kita yang minggu kemarin dan gotong royong. Nah, jadi sebelum kita masuk ke praktek, kita harus tahu dulu, kita harus tahu ilmunya. Jadi biar tidak salah. Jadi kalau kita melakukan apa-apa, kita harus punya ilmunya dulu, landasan dasar ilmunya dulu. Ya, coba dibaca yang keras. Nadif, nah dibaca apa itu pengertian pemulasaran jenazah? Ayo dibaca Nadif. Pemulasaran jenazah
ketiga adalah serangkaian kegiatan merawat jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menjalankan hingga menguburkan. Bukunya baru tahun. Iya. Jadi pengertian pemulasaran jenazah sudah Ustazah spoiler barusan kan sedikit-sedikit. Serangkaian kegiatan merawat jenazah. Nah, jadi meskipun sudah meninggal, kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk merawat jenazah itu sampai dengan dia dikuburkan. Ya, itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, hukumnya fardu kifayah. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi ada di Quran surat Al-Maidah. Coba dibaca Aisyah. Kelihatan? Tidak kelihatan. Yang di depan aja. Ya. Yang keras, Mbak. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, jadi di sini tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Nah, ini bagian dari pemulasaran jenazah. Nah, jadi ada tolong menolong di dalamnya, dan hadis Nabi itu dari Abu Hurairah. Segerakanlah urusan jenazah jika ia orang baik, maka itulah sebaik-baiknya yang kamu segerakan. Ya, jadi kalau ada orang meninggal harus segera dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Jadi nggak boleh sampai lama. Ya, kasihan jenazahnya. Jadi sesuai hadisnya Nabi, segerakanlah urusan jenazah. Jadi kalau orang itu sudah meninggal, segeralah dipersiapkan perawatan jenazahnya. Jadi jangan sampai nunggu besok, nunggu 2 hari lagi, nunggu 3 hari lagi, jangan. Ya, jadi harus disegerakan. Nah, baik. Syarat dan pihak yang berhak memandikan jenazah. Nah, jadi karena kita habis ini akan praktek memandikan, mengkafani dan mensolati, maka saya mau kalian dibagi menjadi kelompok. Ya, jumlahnya berapa ini? 23. Yang nggak masuk 2 kan? Yang nggak masuk 2 berarti tinggal 21. Ya, berarti ada 4 kelompok. Silakan. Yang laki-laki jumlahnya 7. Nah, ini sudah 1 kelompok. 1 kelompok berarti yang perempuan ada 3 kelompok. Kemarin sudah saya bagikan kelompoknya. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya, membentuk bundaran. Ayo halakoh. Ayo, di sini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. Karena sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, silakan perhatikan materi di depan. Nah, sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita harus tahu dulu syarat dan pihak yang berhak memandikan. Jadi kita belajar tentang memandikan jenazah dulu. Nah, jadi di situ kalau jenazah laki-laki, yang meninggal itu laki-laki, yang berhak memandikan itu kaum laki-laki, boleh wanita asal istrinya atau yang muhrim, yang mahram, yang punya hubungan saudara, boleh kakaknya, boleh adiknya, yang lawan jenis. Tapi kalau tetangga apakah boleh? Nggak boleh. Karena apa? Tetangga itu bukan mahramnya, nggak ada hubungan darah dengan si mayit. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan itu harus laki-laki. Boleh perempuan, tapi harus ada hubungan darah, harus ada hubungan nasabnya atau istrinya. Loh, Ustazah yang meninggal masih belum punya istri bagaimana? Boleh keluarganya, adiknya, kakeknya, terus orang tuanya, orang tua perempuan, itu boleh. Atau ibunya boleh. Yang penting jangan ambil tetangga. Paham? Nah, jadi kita harus tahu dulu itu sebelum kita memandikan jenazah. Terus kalau misal jenazahnya perempuan, nah yang memandikan kebalikannya, berarti harus perempuan. Ya, jadi kalau jenazahnya perempuan, yang memandikan harus perempuan. Loh, Ustazah boleh nggak dimandikan sama laki-laki, kakeknya, pamannya, atau kakaknya yang laki-laki? Boleh. Kenapa kok boleh? Nah, karena ada hubungan darah atau ada nasabnya. Kalau tetangga perempuan, tetangga laki-laki, nggak boleh karena tidak ada hubungan darah. Ya, kalau jenazahnya perempuan tidak boleh dimandikan sama tetangganya yang laki-laki karena tidak ada hubungan darah. Atau anak kandung. Nah, anak kandung ini boleh. Terus anak-anak. Lah, kalau anak-anak yang belum balik, yang meninggal itu masih anak SD yang belum balik, itu boleh maupun kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Jadi orang yang masih belum balik, syarat memandikan jenazahnya itu boleh dilakukan oleh perempuan, boleh dilakukan oleh laki-laki. Meskipun jenis kelaminnya laki-laki, boleh nggak dimandikan sama perempuan? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena masih belum balik, masih anak-anak, itu boleh. Ya, tapi kalau sudah balik tidak boleh. Nah, syaratnya harus beragama Islam. Kalau tetangga kalian ada yang agamanya nonis, tidak boleh ikut andil dalam memandikan jenazah. Nah, Ustazah, saya punya saudara saya itu nonis, Ustazah. Kebetulan saudara saya itu murtad, keluar dari Islam karena menikah dengan orang nonis. Nah, jadi murtad. Kebetulan saudara saya ini punya hubungan darah sama saya. Boleh nggak memandikan? Kenapa nggak boleh? Nah, karena bukan beragama Islam. Jadi syaratnya harus beragama Islam meskipun dia itu punya hubungan darah dengan si mayit, tapi dia bukan agama Islam, tidak boleh. Jadi harus beragama Islam, ya. Terus yang kedua, tubuhnya masih ada. Nah, tubuhnya si mayit itu masih ada.
Ya, lu Ustazah kalau tubuhnya sudah hancur, ya misal kecelakaan, ya Rek, ya kecelakaan terus ya kecelakaan hebat sampai tubuhnya itu hancur terlindas, apakah boleh dimandikan? Tidak perlu dimandikan kalau tubuhnya sudah hancur. Ya, terus yang ketiga tidak mati syahid. Ya, jadi kalau orang yang mati syahid, orang yang sedang berperang itu tidak perlu dimandikan, langsung dikafani, disolati dan dikuburkan, nggak perlu dimandikan kalau orang yang mati syahid. Baik ya, nah ini cara memandikan jenazah. Nah, sebelum itu saya video ya. Nah di situ videonya, nah sambil habis ini saya kasih video, silakan kalian amati video pembelajaran tentang memandikan jenazah. Kalian tulis. Nah ini saya bagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ayo. Iya, apa itu? Ya. Di situ ada petunjuk belajarnya. Nah, di situ kalian mengamati video. Nah, di sini video saya tampilkan terkait memandikan jenazah. Silakan kalian analisis. Nah, di sini kan ada menganalisis. Kalian catat poin penting yang ada dalam video pembelajaran yang habis ini Ustazah setelkan. Ya, kalian analisis. Terus yang kedua juga ada video tentang mengkafani jenazah. Ya. Baik. Sudah dipersiapkan ATK-nya? Sudah siap? Oke. Kalian amati lalu kalian catat bagian yang penting-penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membawakan cara memandikan jenazah. Jadi misalnya jenazah perempuan maupun laki-laki, cara memandikannya sama saja. Jadi yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu, cara memandikan. Mandi itu sama seperti kalian mandi seperti jalan. Ya ada sikat gigi, juga sikat gigi. Ada sabun, ya ada sabun, ada sampo juga. Ya terus ini kapak. Kapak ini untuk membersihkan kotoran batu-batu yang mereka bentuk kapak. Pertama untuk mengeluarkan kotoran dari kemaluan depan maupun belakang. Jadi cara memandikannya sama seperti kalian sendiri. Ya, baik. Saya mulai dari yang pertama buka. Jadi mulai boleh tak kalau ada bagaimana di mana kalau ada di rumah jadi boleh memandikan orang perempuan atau keluarga yang punya dorongan darah dengan air. Nah kalau memandikan darah tidak, maksudnya tidak terbuka seperti ini. Dan itu diberikan air dari ya begitu dari dari seperti ini. Jadi kalau kita tidak menentukan kita, ya karena kita harus menjaga aurat mandi. Ketika sudah meninggal kita nggak boleh semena-mena, kita nggak boleh kasar, kita nggak boleh mentai. Jadi harus pelan-pelan. Atau bukan saja kita harus pelan-pelan, harus nggak boleh buka pintu. Itu sudah bisa. Nah, semuanya harus bersih. Telinga, hidung, mulut, ketiak-ketiak dibersihkan. Terus pusat juga harus dibersihkan. Kuku, nah karena kuku. Jadi dari yang punya ganda itu dibersihkan juga. Pakai kantong, nah pakai kantong dibersihkan. Kaki juga sama, kaki dibersihkan pakai kantong. Lalu sudah tuh. Telinga kanan 3 kali, telinga kiri 3 kali. Setelah itu kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Sudah ada poinnya? Sudah dicatat poin-poinnya? Sudah. Ya. Nanti perwakilan kelompok presentasi ya hasil dari siapa di sini kelompoknya yang memandikan jenazah? Kelompok berapa? Kelompok pertama ya? Kelompok 2 yang memandi. Diperhatikan ya, habis ini praktek loh ya. Ya, di sini. Nah, setelah tata cara memandikan, videonya barusan sudah. Terus sudah dicatat poin pentingnya kan? Baik, sekarang syarat mengkafani jenazah. Nah, itu syarat mengkafani jenazah. Coba dibaca. Misal, mana misal? Ah, dibaca yang keras misal. 3 jenazah laki-laki terdiri dari berapa lapis? 3 lapis. Kalau jenazah perempuan berapa lapis? 5. Ya, 5 lapis. Terus yang terakhir orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Apa ihram itu? Sedang menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah, jadi ihram. Ihram itu kalau meninggalnya pada saat sedang melakukan rukun haji atau rukun umroh, itu tidak perlu dikasih minyak wangi. Ya, tidak perlu dikasih wewangian kain kafannya dan tidak perlu ditutup wajahnya. Kepalanya tidak perlu ditutup. Ya. Nah, itu kalau yang meninggal dalam keadaan ihram. Biar kalian lebih jelas tata cara mengkafani, saya punya videonya. Silakan kalian amati lalu dianalisis ya videonya. Kali
kafan ya. Perempuan, mandikan. Jangan lupa nanti istinja ya. Nanti istirahatnya kalian nyusul. Habis saya istirahat. Jangan Usalfi, habis ini Usalfi. Kita ambil aja. Jangan lupa mensolati harus kompak ya. Semuanya baca, niat pun juga baca bareng-bareng. Bedanya kalau makmum, makmuman, kalau imam, imaman. Apa? Nawaitul, belum tahu. Usolli ala, nggak usah nama itu. Usolli ala hadal mayiti fardu kifayati. Arba'ah dulu deh, arba'ah takbiroti. Arba'ah dulu. Arba'ah takbiroti. Fardu kifayati. Makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Kasih tahu temannya yang lain makmuman. Kalau nggak Arabnya bahasa Indonesianya aja. Pakai nama itu, pakai tulisan bahasa Indonesia. Usolli. Sudah? Sudah ditulis? Oke, sudah dapat poin-poinnya? Oke. Barusan kalian kan sudah menyimak video, mengamati, sudah menganalisis juga. Nah, habis ini perwakilan kelompok harus maju. Setelah praktek kalian harus maju untuk mempresentasikan hasil analisis kalian. Ya. Nah, ini tata cara mengkafani jenazah. Jangan lupa niatnya, kain kafan laki-laki 3 lapis, kain kafan perempuan 5 lapis. Kapas dan wangi-wangian. Nah, kapas ini jangan lupa ya. Jangan sampai nanti kalian praktek kapasnya tidak dipasang. Kapas ini berfungsi untuk menutupi lubang-lubang yang ada di tubuh kalian. Nah, proses pengkafanan, letakkan jenazah. Nah, jadi sebelum diletakkan jenazahnya di atas kain kafan, tadi videonya ngapain? Disiapkan dulu apanya? Nah, kain kafannya dipersiapkan dulu kan? Setelah siap kain kafannya lalu apa? Mayatnya dipindahkan, diangkat ke kain kafan yang sudah disiapkan. Lalu dikasih apa? Ditutupi dulu hidungnya, lubang-lubang yang ada di tubuh ya. Ditutupi pakai apa? Kapas. Ya, setelah ditutupi barulah dikafani satu persatu. Tata cara mensolatkan jenazah. Ya, mensolatkan jenazah. Nanti kalau menguburkan insya Allah minggu depan ya, karena waktunya takut nggak cukup ya. Menguburkan minggu depan. Nah, di sini ada tata cara mensolati jenazah. Ada berapa takbir? 4. Ya, jadi salat jenazah itu ada 4. Apakah ada ruku? Enggak ada ya. Berarti posisi salat jenazah cukup berdiri. Berdiri. Itu ada niatnya. Usolli ala hadihil. Oh, ini tipe ini. Ini kalau perempuan usolli ala hadihil mayitati. Kalau laki-laki hadal mayiti. Ya. Siapa di sini yang prakteknya salat? Siapa? Ingat-ingat ya niatnya ya. Sudah ditulis? Nah, kalau perempuan usolli ala hadihil mayitati arba'ah takbirati fardu kifayati imaman atau makmuman lillah ta'ala. Ya. Takbir yang pertama membaca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua baca selawat Nabi. Gimana selawat Nabinya? Ya, sampai majid. Terus takbir yang ketiga ada untuk si mayit Allah. Nah, ini untuk mayit apa ini? Laki-laki. Kalau perempuan? Oke, terus takbir yang keempat doa untuk si mayit lagi. Gimana bunyinya? Ya, baik. Kalau ini untuk mayit apa? Laki-laki. Kalau perempuan gimana? Nah, terus yang terakhir salah. Jadi mensolati jenazah tidak perlu bawa sajadah. Ya, gak ada sujud. Ya, gak ada sujud. Jangan sampai kecelik. Baik, paham? Oh ya, Ustazah mau tanya. Kalau jenazahnya laki-laki, posisi imamnya di mana? Di mana? Di kepala. Nah, kalau jenazahnya laki-laki, posisi imamnya di kalau jenazahnya perempuan, di perut atau di tengah. Ya, paham? Oke, kalau sudah paham, kalian sudah mengamati video, ya, sudah diamati video dari memandikan, mengkafani sampai barusan tata cara mensolati. Nah, ini kalian sudah dibagi kelompoknya. Nah, kelompok satu mana kelompok satu? Nah, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Nah,
Berarti ini kelompok 2 saya bagi tentang praktek memandikan, ya. Praktek nih, ya, jenazahnya perempuan. Karena kalian perempuan semua, ya, jenazahnya perempuan. Dan kelompok 4 praktek mensolati, jenazahnya perempuan juga, ya. Diperhatikan domirnya. Dan yang laki-laki, kelompok 1 praktek mensolati jenazah laki-laki. Nah, silakan kalian amati barusan sudah saya kasih videonya yang memandikan, mengkafani sama menyolati. Silakan diskusikan dulu. Nah, sambil berdiskusi saya minta tolong beberapa orang, ayo dibuat. Sudah selesai diskusinya? Oke, sudah siap untuk praktek? Oke, praktek yang pertama kelompok 2 memandikan jenazah dulu. Nah, ini kebetulan jenazahnya perempuan ya, jadi yang memandikan perempuan. Oke, silakan siapa kelompok 2? Ayo maju, silakan. Langkah pertama yaitu istinja. Karena berhubung ini praktek, jadi jarinya dibuka. Kita siram tubuh si mayit dengan air mengalir. Lalu kita bersihkan mulut si mayit menggunakan sikat gigi. Istinja, mari kita memandikan jenazah. Dan sebelum memandikan jenazah, kita membaca niat. Kita memandikan jenazahnya, kita siram seluruh tubuh si mayit menggunakan air mengalir. Lalu kita bersihkan mulutnya. Kita sampui dan kita sabuni. Kita harus membersihkan secara caranya, jangan lupa. Setelah itu kita miringkan ke kiri, bersihkan ya. Setelah kita sabuni secara merata, jangan lupa dibilas sehingga tidak tersisa sabun-sabun selesai. Dan tahap terakhir yaitu mewudhukan jenazah. Sebelum mewudhukan jenazah, mari kita membaca niat. Nawaitu wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Lalu setelah membasuh muka, membasuh tangan dari sebelah kanan. Lalu setelah membasuh tangan, membasuh kepala. Lalu setelah membasuh kepala, membasuh telinga dari sebelah kanan. Lalu tahap terakhir setelah membasuh telinga yaitu membasuh kedua kaki dari sebelah kanan. Sudah selesai dimandikan, Siap untuk dikafani. ada yang ditanyakan? Mengapa mayat saat dimandikan harus diinjakan? Ayo, kelompok berapa ini yang bertanya? Kenapa? Kenapa mayat saat dimandikan harus diinjakan? Kenapa mayat saat dimandikan harus diinjakan? Jawab. Karena si mayat harus dalam keadaan suci, jadi semua kotoran harus dibersihkan terlebih dahulu. Udah? Sudah paham? Baik, terima kasih. Kelompok berapa ini? Kelompok 2, silakan ditutup. Sekian dari kami, maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagus. Untuk kelompok 2, Nah, ini praktek memandikan jenazahnya sangat bagus sekali. Baik, sekarang setelah memandikan, mengkafani. Ayo, kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Ayo, kelompok 3. Mengkafani jenazah. Ini kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan cara mengkafani jenazah. Pertama-tama siapkan dulu kain kafan, taruhkan di bagian tengah, tali yang bagian dada, kain yang paling besar. Perempuan, jadi kain yang disiapkan ada 5 kain, 5 lapis kain kafan. Yang di tengah.
Karena ini sedang melakukan praktikum, jadi kain jariknya boleh dilepas, tapi jikalau kenyataan tidak boleh, harus secara tertutup. Lalu langkah berikutnya adalah menutupi lubang-lubang yang ada di dalam tubuh menggunakan kapas. Sela-sela kaki itu kita tutup dengan kain. Lalu jangan lupa membaca niat. Untuk niatnya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah nawaitu takfina hadihi mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Lalu langsung ditutup. Ditutupnya mulai dari sebelah kanan. Lalu dilanjutkan dengan menutup kain baju. Dan yang terakhir ya. Setelah sudah ditali, mayat sudah siap untuk dikuburkan. Oh iya, maksudnya disolati. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Bedanya kain kafan perempuan sama laki-laki itu bedanya gimana? Jumlah. Jadi perbedaan untuk kain kafannya, jika perempuan membutuhkan 5 lapis kain kafan, tetapi jika laki-laki hanya membutuhkan 3 lapis saja. Oh, mungkin perbedaannya hanya di bagian kerudung dan sarungnya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali presentasinya tadi juga ada yang tanya Nadif, perbedaannya kain kafan laki-laki sama perempuan. Dijawab sama salah satu kelompok 3, siapa namanya? Lutfia. Dijawab sama Lutfia, kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Nah, perbedaannya tadi gimana? Kalau laki-laki hanya ada baju sama kain penutup yang menutupi tubuh seluruh tubuh itu dua. Nggak ada kerudung dan nggak ada sarung. Nah, itu perbedaannya. Baik, sekarang kelompok 3 sudah ya? Kelompok 4. Nah, ini jenazahnya perempuan, sekarang sholati sekalian perempuan. Jadi ini jenazah perempuan, berarti niatnya doanya juga pakai untuk jenazah perempuan. Ayo kelompok 4. Sholli ala hadhil mayyitati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama Allahu akbar. Allahumma fil Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cuk, sangat baik. Kelompok berapa ini? 4 ya, praktek mensolati jenazah perempuan. Nah, sekarang yang terakhir, yang laki-laki. Ya, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempraktikkan tata cara sholat jenazah laki-laki. Usolli li hadhil mayyit. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya barik ala Muhammad akbar. Allahumma ghfir lahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah praktek mulai memandikan, mengkafani sampai mensolati. Tadi itu ada mensolati jenazah perempuan sama mensolati jenazah laki-laki. Nah, tadi itu ada yang bertanya, kan fungsinya diistinjakan apa? Nah, bagus sekali. Jadi istinjakan itu untuk apa? Benar-benar mensucikan si mayit. Nah, jadi dikeluarkan kotorannya dari depan, kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Dengan cara bagaimana tadi? Nah, ditekan perutnya ya biar kotorannya keluar. Bagus, pintar. Terus tadi juga ada yang bertanya, perbedaannya kain kafan laki-laki sama perempuan di mana? Nah, terletak di jumlah kainnya. Terus kalau laki-laki itu tidak ada sarung dan tidak ada kerudung. Nah, bagus sekali. Nah, terus tadi kan ada mensolati jenazah laki-laki sama perempuan. Perbedaannya ada di mana? Posisi imam, bagus. Kalau perempuan posisi imamnya di mana? Nah, posisi imamnya di perut, nah di tengah-tengah ya. Kalau jenazahnya laki-laki posisi imamnya di mana? Nah, di kepala. Terus yang berbeda apa lagi? Niatnya sama doa untuk si mayitnya. Perbedaan di domirnya. Kalau perempuan? Bagus. Kalau laki-laki? Bagus. Ada yang ditanyakan? Paham? Jadi nanti kalau kalian waktu ada tetangga yang meninggal atau saudara yang meninggal, kalian sudah siap untuk melakukan pemulasaran jenazah? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah ditanyakan tadi waktu temannya presentasi ya. Nah, terus terkait LKPD, terkait lembar kerja siswa yang sudah saya berikan ke kalian, sudah dikerjakan? Nah, di situ kan kalian disuruh amati kan? Terus mengamati memandikan sama mengamati mengkafani. Nah, terus di belakangnya juga ada TTS, ada teka-teki silang. Nah, ini permainan teka-teki silang. Nah, silakan kalian bisa isi kelompoknya, nanti minggu depan kita bahas
lembar kerja siswa ini. Ya, baik, terima kasih. Minggu depan kita praktek menguburkan jenazah. Ya, nanti saya akan tayangkan videonya minggu depan ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan Allah mudahkan kalian dalam memahami materi. Baik, berdoa kafaratul majelis mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Jangan lupa ya ininya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.